Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi fawzan muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan inayahnya yang selalu diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hidup dan bisa mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan pengabdian kita diterima di sisi Allah dan diberikan ganjaran di dunia wal akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, adapun taufik atau judul khutbah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tentang al-ikha'u wal musawat fil Islam, persaudaraan dan persamaan di dalam Islam. Di dalam Islam itu dari segi namanya, Islam itu diambil dari kata salimah. Ada yang mengatakan diambil dari kata salmin. Kalau salimah artinya selamat, kalau salmin artinya damai. Lalu disisipkan satu huruf di mukanya, dimasjidkan satu huruf alif di mukanya menjadi aslama. Aslama yuslimu Islam, menyelamatkan atau mendamaikan. Jadi Islam itu memberikan keselamatan, memberikan kedamaian baik sesama Islam maupun sesama manusia maupun sesama makhluk lain. Ya, kalau kita melihat mengenai ajaran Islam ini, kalau ajaran yang paling toleransi adalah Islam. Ya, jadi bukan Islam itu keras. Yang bikin keras itu ya biasa saja mungkin pemahamannya kita itu keliru. Karena Islam itu bukan keras, lembut. Ya, hadirin yang berbahagia, mengenai persaudaraan itu ada bukunya Profesor Dr. Quraisihab. Ada 4 bentuk persaudaraan. Ada namanya ukhuwah khalqiyah, ada namanya ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, yang keempat al-ukhuwah fiddin. Apa itu ukhuwah khalqiyah? Artinya sama-sama makhluk. Ya, dalam ajaran agama Islam itu kita dilarang untuk menangkapi burung, menyiksa burung atau hewan-hewan yang lain kalau tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita. Kalau dalam agama Islam itu manusia pun kalau memerangi kita, ya tidak ada alasan, itu ada hak kita untuk membela. Faqatilul musyrikin kama yuqatilukum kaffah, kata Allah. Perangilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau mereka memerangi kamu. Kalau tidak memerangi kita ya tidak juga. Makanya itu dalam Islam itu ada namanya kafir simmi, ada kafir harbe. Kafir harbe yang memusuhi umat Islam. Kafir simmi tidak. Ya, kita juga tidak boleh mengganggu. Hadirin yang berbahagia, namanya ukhuwah khalqiyah. Jadi anjing pun ada seorang perempuan masuk surga disebabkan oleh anjing, seorang perempuan masuk neraka disebabkan oleh kucing. Ya, jadi anjing pun dikasihani bisa menyebabkan masuk surga. Yang kedua ada ukhuwah basyariyah. Basyariyah artinya manusia. Jadi kita ini, ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Quran ayat 13.
Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang bapak Nabi Adam dan seorang ibu Hawa, wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah yang paling bagus tingkah lakunya, yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi ini kita bersaudara semua. Yang ketiga ada namanya ukhuwah wataniyah. Wataniyah artinya tempat. Kalau kita bersama-sama pada suatu tempat itu berarti kita sudah bersaudara, sudah bertetangga, sekampung, senegara. Namanya ukhuwah kebangsaan, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan setempat itu. Hadirin yang berbahagia, jadi kalau kita dalam Al-Quran itu wa in tukhalituhum fa ihwanukum, kalau kamu sudah berinteraksi, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling kerjasama, maka orang itu saudara. Kalau saudara kita tidak bisa menganiaya, tidak bisa menyakiti. Ya, yang keempat ada ukhuwah al-ukhuwah bid-din, persaudaraan seagama. Kiriman Allah Ta'ala kurang lebih wa in aqamus salata wa atuz zakata fa ihwanukum fid-din. Kalau orang sudah mendirikan salat, sudah menunaikan zakat, apa dibilang Allah? Fa ihwanukum fid-din, maka saudaramu dalam agama. Kalau dalam banyak hadis itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa ihwanukum, orang itu saudara kita. Tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita menyakiti. Hadirin yang berbahagia, rukun persaudaraan ini ada namanya tasamuh, ada namanya ta'aruf, ada namanya ta'awun. Jadi ta'awun, saling tolong menolong, saling memelihara, saling memberi makan, memberikan kebaikan. Jadi itu namanya persaudaraan. Makanya dalam Islam itu diwajibkan zakat. Zakat itu kan tukhadhu minal aghniya wa turaddu ilal fuqara, diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang tidak mampu. 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan kepada orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina, orang yang bekerja, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, wa firriqabi, budak. Jadi Islam itu mengakui budak, tetapi ada zakat untuk kebebasan budak. Kalau ada budak itu dipukul, tidak ada alasan, tidak ada bisa menebus dosanya kecuali memerdekakan budak itu. Membunuh manusia dengan tidak sengaja, memerdekakan budak. Banyak sekali. Kalau apa namanya, mendihar istrinya, juga harus memerdekakan budak. Kalau tidak punya budak, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Jadi Islam itu mengangkat orang-orang yang menderita supaya berhenti menderita. Ya, supaya dalam agama Islam itu kan sama. Jadi kalau konsep kemasyarakatan Islam itu jadi tingkatan-tingkatan tidak terlalu nampak, tidak sama dengan Hindu. Kalau orang dulu itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Ibrahim itu menyembah manusia. Makanya Namrud kalau ada anak-anak lahir laki-laki dibunuh. Begitu juga dengan Firaun. Dalam Al-Quran yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan menghidupkan anak perempuan. Dalam Islam itu bukan begitu. Manusia itu sama. Tidak ada manusia dewa. Kalau sama Nabi Ibrahim, mungkin juga pada nenek moyang kita dulu ada mengatakan dirinya dewa. Ada namanya, kalau di Bone namanya Batara Wewang, Ladi Wata. Kalau di Lu namanya Batara Guru, Batara Latu, Sampai Totoe melahirkan Batara Guru, berarti punya anak, punya bapak. Ya kalau dalam Islam itu Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu hanya satu.
lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai, tak tertandingi Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Tuhan. Tuhan maha besar. Ya, Nabi Isa bukan Tuhan. Saudara kita dari Kristen mengatakan bahwa Yesus Tuhan, anak Tuhan. Kalau kita tidak, Yesus itu Nabi Allah dan Rasul Allah. Ya, begitu. Hadirin yang berbahagia, banyak dulu nenek moyang kita yang menganggap dirinya ada namanya kalau kerja Wan Riau dulu. Tempatnya atau Manurung, banyak Manurung. Kerjaan Cina dulu juga banyak Manurung. Kerjaan lu juga banyak Manurung. Kerjaan gua banyak Manurung. Banyak sekali Manurung. Antara lain Simpul Siang, Manurung kita Teletuk. Jadi Cina dulu kan besar, berada pada 4 kabupaten. Sebagian besar di Bone, sebagian di Wajo, semua Somping dan semua baru, termasuk kerjaan Cina dulu. Masa kejayaannya adalah Simpul Siang. Simpul Siang ini dianggap oleh orang dulu itu Manurung di Teluk kan Bone Teletuk, sekarang menjadi Teluk. Ya, Manurung dari Matajang. Ternyata Manurung dari Matajang saudara Latan Ditompo. Latan Ditompo Raja Awang Bone. Pecahan Wan Riau dulu. Hadirin yang berbahagia, dalam konsep agama Islam itu sama. Yang menjadikan orang mulia perbuatannya. Nabi sendiri mengatakan dalam Al-Quran, ana mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa saya ini ana mislukum yuha ilayya, saya ini sama dengan kamu. Sama. Yang membedakan saya dengan kamu, yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya, wahyu agama, aturan-aturan bagaimana hidup di dunia, bagaimana di akhir, bagaimana interaksi dan sebagainya. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu itu hanya satu. Sedemi wa yang menang-menangi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala itu ya bisa mengangkat kalau ia mau. Wa aurasnal qaumal ladzina yustad'afuna masyariqal ardi maghariba allati barakna biha. Allah akan mewariskan kekuasaan bagi orang yang dilemahkan oleh orang-orang timur dan orang-orang barat. Nabi kan dulu ya enggak lemah. Islam pernah menguasai dunia. 1000 tahun Islam berkuasa di India. 800 tahun berkuasa di Cordoba dan Spanyol, Portugal, Sicilia, sebagian Prancis. 600 tahun menguasai Eropa Timur. Ya, Turki Utsmani 600 tahun berkuasa. Nanti jatuh tahun 1924 Turki Utsmani. Hadirin yang berbahagia, kalau Allah memang memberikan kekuasaan bagi orang yang dikehendaki. Jadi wadil kal ayah mudawiluha bainat, kekayaan itu beredar di kalangan manusia. Barangkali inilah sekelumit isi khutbah kami. Mudah-mudahan kita hidup tenang, damai dan bahagia. Jangan mengganggu sama kita karena sama-sama kita mau hidup. Wow, Allah menciptakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa saja di atas bumi ini untuk semua manusia. Makanya Islam melarang monopoli, melarang riba supaya orang bisa bekerja semua. Barangkali inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa taqabbal minni wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin mayyu'abid kafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر لمن نصر الدين اللهم انصر لمن نصر الدين اللهم أمن رعاة الرعاة الرعية اللهم لهذا البلد الإندونيسي وسائر بلاد الإسلام أمن رقية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون